Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang kami hormati jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita untuk bersyukur dengan mengucapkan kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semuanya, saudaraku juga dalam keadaan sehat, terbebas dari mara bahaya, dan juga diberikan kenikmatan berupa bebas dari hutang dan mara bahaya. Ada satu hal yang sangat penting untuk kami sampaikan sebagai pelengkap sholat hajat yang pernah kami sampaikan. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan sesuatu yang barangkali berbeda dengan yang biasanya tentang sholat hajat. Kali ini sesuai dengan judul, yaitu doa dan amalan agar terkabul semua hajat, rezeki dan cita-citanya. Sebagai orang tua tentu ingin anak-anaknya sukses dalam mengejar cita-cita. Begitu pula orang tua juga punya cita-cita. Kecuali cita-cita bahagia di dunia dan di akhirat, tentu ada cita-cita yang lebih khusus. Misalnya ingin jadi anak-anaknya sukses dalam hal kepegawaian, dalam hal ketentaraan, dalam hal bekerja di pemerintahan, dalam hal usaha, dagang dan sebagainya. Tak terkecuali juga kepada saudaraku yang sedang merintis suatu cita-cita besar dalam hal apapun. Ternyata ada jalan untuk menuju Roma itu. Menuju sesuatu yang dicita-citakan itu, bagi orang muslim tentu akan kembali kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya yang memberikan petunjuk kepada kita untuk meraih cita-cita kita itu. Kali ini ada satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin. Di situ diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarqandi dengan sanadnya dari Atha. Kata beliau, orang yang sholat sunnah 12 rakaat tanpa diselingi dengan berbicara setelah salam, lalu membaca surat Fatihah sebanyak 7 kali dan ayat kursi sebanyak 7 kali, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, kemudian sujud sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka
bi ma'akidil izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal azim wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Kemudian titik-titik. Di situ, di titik-titik itu sebutkan apa yang menjadi hajatnya. Kemudian setelah itu baru sampaikan kepada Allah apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan dengan bahasa saudara sendiri. Mengapa dianjurkan sambil bersujud ketika kita meminta? Karena di saat itulah seorang hamba dekat-dekatnya dengan Al-Khaliq atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika meminta, insya Allah akan makbul. Kemudian ada hal yang perlu kami jelaskan. Di depan ada riyadhah berupa sholat sunnah 12 rakaat. Itu ketika kita punya maksud, cita-cita, tujuan, maka sebaiknya 12 rakaat itu adalah niatnya sholat hajat. Sholat hajatnya bagaimana? Usolli sunnatal hajati rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau imam lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya lillahi ta'ala. Kalau makmumal lillahi ta'ala. Itu niatnya ketika melaksanakan sholat. Nah, sholat ini diawali dengan takbir, ya, niatnya tadi sudah, kemudian takbir, kemudian membaca Fatihah, kemudian membaca surat. Nah, surat itu Allah mengatakan bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Tetapi di dalam sholat hajat ada yang meriwayatkan yang dibaca itu surat ayat kursi. Ya, ayat kursi. Kemudian rakaat yang kedua Qul huwallahu atau Al-Ikhlas. Ya, sebanyak 7 kali. Semuanya. Al-Ikhlasnya di rakaat kedua juga 7 kali. Ayat kursinya di awal pertama juga 7 kali. Kemudian setelah selesai, kemudian sujud. Nah, di dalam sujud itulah kemudian membaca surat atau doa yang kami sampaikan tadi. Dan insya Allah nanti akan kami sampaikan, ya. Karena kebanyakan menginginkan untuk Latinnya, maka Latin itulah nanti yang akan kami sampaikan. Sedangkan yang Arab, saya kira kalau yang sudah dalam tahap lanjutan tidak masalah. Tapi bagi teman-teman kita yang belum begitu memahami, maka kami juga mengikuti untuk menampilkan yang tulisan dalam bahasa Indonesia. Itulah yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena semua itu datang dari kami kalau kesalahan, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni. Dan barangkali ada benarnya, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik
wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.